Selamat pagi Bu Ros dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai teori bermain modern pada mata kuliah bermain dan permainan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Krista Belaneke. Nama saya Elkesia Rantedatu. Perkenalkan, nama saya Francisca Maria Nahas. Nah, dalam teori bermain modern, tidak hanya menjelaskan tentang asal-usul atau penyebab teori bermain modern, tetapi para tokoh berusaha menjelaskannya secara mendatar melalui penelitian. Saya akan membahas pertama-tama mengenai latar belakang teori bermain modern. Nah, teori bermain modern ini muncul pada akhir Perang Dunia Pertama pada tahun 1914 sampai 1918. Dan adanya teori bermain klasik membuat teori bermain modern ini mulai berkembang. Jadi sebenarnya asal teori bermain modern ini berasal dari teori bermain klasik yang semakin berevolusi menurut para ahli, pemikiran para ahli dan para tokoh-tokoh mendunia lainnya. Nah, beberapa para tokoh diantaranya itu ada J. Piaget, Lev Vygotsky, Freud, dan Dr. Paul MacLeod. Nah, teori-teori dari para tokoh-tokoh ini semakin memperkuat bahwa bermain adalah sebuah kegiatan yang amat penting bagi anak maupun orang dewasa, terutama untuk anak dalam usia dini. Selalu berdoa setiap waktu, ayah bunda akan ada hingga ku dewasa. Kan ku balas semua cintanya. Jadi Ternyata, teori bermain modern terdapat berbagai macam. Yang pertama, teori kognitif J. Piaget. J. Piaget atau Jean Piaget merupakan seorang ahli biologi yang akhirnya tertarik pada perkembangan manusia, terutama perkembangan intelektual. Piaget menjelaskan bahwa pengetahuan anak dapat diperoleh melalui kegiatan bermain. Kegiatan bermain dapat mendukung perkembangan kognitif anak. Saat anak bermain, anak tidak hanya bermain saja, tetapi anak mempraktekkan dan mengonsolidasikan pada keterampilan baru yang ia peroleh. Selanjutnya, anak menciptakan pengetahuan dunia melalui interaksi, pengetahuan, dan informasi, sehingga teori ini disebut dengan cognitive development atau perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif anak ada 4 tingkatan. Yang pertama, sensor motor. Tahap ini dimulai dari sejak lahir hingga 2 tahun. Ciri-cirinya, perilaku anak yang semulanya reflektif menjadi mengarah pada tujuan. Kemampuan ini diperoleh melalui inderanya, seperti melihat, mendengar, merasa, mencium, dan meraba. Yang kedua, tahap pra-operasional. Tahap ini dimulai sejak umur 2 hingga 7 tahun. Ciri-cirinya, anak menggunakan simbol untuk menyatakan objek dunia. Selain itu, anak pemikirannya lebih egosentris dan sentrasi. Ketiga, operasional konkret. Tahap ini dimulai dari umur 7 hingga 11 tahun. Ciri-cirinya, anak berpikir lebih logis. Selain itu, pemikirannya mengarah kepada desentrasi dan dalam memecahkan masalah tidak dipengaruhi oleh egosentris. Yang terakhir, operasional formal. Tahap ini dimulai sejak umur 11 hingga dewasa. Ciri-cirinya, pemikirannya lebih abstrak dan menggunakan simbolis secara murni. Selain itu, dalam menyelesaikan masalah, menggunakan eksperimen secara sistematis. Pengetahuan kognitif anak diperoleh melalui proses bermain, sehingga orang tua dan pendidik perlu merangsang dan menstimulus kegiatan anak dengan menyediakan sarana bermain seperti yang pertama, menyediakan alat dan bahan beragam seperti warna, bentuk, tekstur, dan ukuran. Contohnya, kita menyediakan sarana bermain seperti kertas lipat, plastisin, krayon, pensil warna. Kedua, memberikan kesempatan bermain dengan berbagai benda seperti sifat, kegunaan, dan cara. Contohnya, kita menjelaskan kepada anak cara bermain puzzle. 3. Menata dan mengelompokkan alat bermain sesuai jangkauan anak.
Contohnya, kita dapat memberikan wadah atau tempat yang dapat dijangkau oleh anak untuk bermain. Keempat, mengajak anak berkomunikasi secara aktif dalam menerangkan apa yang ia rasakan, seperti ringan, berat, besar, kecil, contohnya kursi atau pensil. Yang kelima, menggunakan pertanyaan terbuka untuk merangsang bahasa dan pikiran anak, seperti kita menanyakan pada anak, tadi permainannya seru nggak? Sekarang kita memahami kelebihan dan kekurangan dari teori bermain modern. Kelebihan teori J. Piaget. Yang pertama, teori mudah dipahami. Kedua, bersifat sistematis karena terdapat tahap-tahap perkembangan kognitif anak. Tiga, penerapan teori mudah dipahami. Contohnya, mengenalkan alat dan bahan kepada anak. Keempat, penerapan teori biasanya dilakukan oleh pendidik atau guru atau pengajar. Di sisi lain, teori J. Piaget terdapat kekurangan. Yang pertama, teorinya membutuhkan waktu yang sangat lama. Kedua, biaya penerapan teori sedikit mahal. Dan yang terakhir, penerapan teori jarang dilakukan oleh orang tua. Teori J. Piaget memiliki banyak manfaat. Yang pertama, membantu anak mengenal alat dan bahan. Kedua, membantu anak menjadi mandiri. Ketiga, membantu anak mengenal cara kerja benda dan kegunaannya. Keempat, komunikasi orang tua atau pendidik dengan anak menjadi terbuka. Kelima, pengetahuan bahasa anak menjadi luas. Nah, yang kedua, teori kognitif sosial Vygotsky. Vygotsky merupakan seorang ahli psikologi, filsafat, dan sastra. Ia menjadi pelopor teori konstruktivisme sosial, yang artinya membangun kognitif melalui interaksi sosial. Pengetahuan anak dipengaruhi oleh hubungan sosial anak, di mana anak berkomunikasi dengan teman sebayanya atau orang dewasa. Interaksi menjadi penting dalam membangun pengetahuan anak. Dalam eksperimennya, Vygotsky menggunakan istilah ZPD, yaitu Zone of Proximal Development, yang artinya kemampuan yang dapat dikuasai anak hingga kemampuan yang harus memerlukan bantuan dari orang dewasa. Tujuannya, membantu tugas anak yang sulit dikuasai oleh anak itu sendiri dan dapat dipelajari dengan bantuan dan bimbingan dari orang dewasa. Selanjutnya, scaffolding atau pijakan, artinya proses orang dewasa membantu anak dalam membangun pengetahuan dan pemahaman. Langkah-langkah untuk mengembangkan pengetahuan kognitif anak sebagai berikut. Pertama, menciptakan lingkungan anak nyaman, seperti tertata rapi atau lingkungannya bersih. Yang kedua, menjadi contoh dalam berperilaku, seperti mengucapkan salam, mengucapkan kata maaf jika bersalah, dan mengucapkan kata terima kasih. Ketiga, mengajak berbicara dengan semua anak dalam bentuk kelompok maupun perseorangan, seperti menanyakan kabar. Keempat, memberikan dukungan sesuai kemampuan anak, seperti mengikutkan anak dalam kegiatan les yang dapat mendukung kemampuan bakat dan minat anak. 5. Mengembangkan kemampuan anak dalam berfokus, berkonsentrasi, dalam menyelesaikan tugas hingga tuntas, seperti membacakan cerita. Keenam, melakukan observasi dan dokumentasi sebagai dasar untuk memberikan dukungan pada anak. Contohnya, mengamati anak yang menyukai bola, sehingga kita sebagai orang tua dapat mengizinkan anak untuk berlatih. Sedangkan, pada teori Vygotsky, kelebihannya yaitu: pertama, teorinya mudah dipahami dan dimengerti. Kedua, penerapan teori sering dilakukan oleh pendidik dan orang tua. Ketiga, penerapan teori mudah dilakukan. Di sisi lain, kekurangannya, yang pertama, teori ini tidak bersifat sistematis. Kedua, membutuhkan waktu yang sangat lama dalam menerapkannya. Ketiga, biayanya sedikit mahal. Berbeda dengan teori J. Piaget, yang pertama, anak dapat mengembangkan kemampuan sesuai bakat dan minat. Kedua, komunikasi orang tua atau pendidik dengan anak menjadi terbuka. Ketiga, orang tua atau pendidik dapat menjadi teladan bagi anak. Keempat, membantu anak untuk belajar fokus dan berkonsentrasi. Dan yang kelima,
lingkungan anak menjadi sehat dan nyaman. Ini saya akan menjelaskan tentang teori psikoanalisa yang dibawakan oleh Sigmund Freud. Teori ini ditemukan sekitar tahun 1896. Teori ini berawal ketika Sigmund Freud ini menjalani praktek-prakteknya dalam usaha untuk menyembuhkan para pasien yang mengalami histeris atau juga kita sering sebut dengan trauma, dan juga berkaitan dengan kejiwaan seseorang. Nah, dalam teori Freud ini juga dia mengatakan bahwa sebagai manusia kita itu dikuasai oleh alam sadar, prasadar, dan juga alam bawah sadar. Nah, perlu kita ketahui alam sadar adalah suatu tindakan atau perilaku yang kita lakukan secara sadar. Nah, di sini saya mengambil contoh ketika kita memiliki suatu kemampuan atau kita memiliki imajinasi dalam berfantasi, maka di situ kita bisa menuangkannya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk gambar, atau bahkan kita juga bisa membuat sebuah lagu dari imajinasi kita itu. Nah, sedangkan alam prasadar yaitu suatu kenangan yang sudah tersedia. Artinya bahwa kenangan-kenangan yang walaupun kita tidak ingat waktu berpikir, tetapi dengan sendirinya akan muncul. Contohnya, ketika kita sedang mengelamun atau kita sedang mengantuk, di situ pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi beberapa bulan yang lalu, bahkan beberapa abad yang lalu bisa saja hadir kembali dalam ingatan kita. Yang berikut adalah alam bawah sadar. Nah, alam bawah sadar ini terjadi secara alami. Artinya bagian pikiran manusia yang tidak disadari keberadaannya. Namun perlu teman-teman ketahui bahwa alam bawah sadar ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam setiap pribadi seseorang, terutama saat seseorang mengalami gangguan jiwa akibat aktivitas seksual. Contohnya, ketika anak itu dipukul oleh orang tuanya. Nah, ketika itu dia akan terbawa pada saat tidur, dan bahkan ini akan terus berkelanjutan sepanjang hidup anak ini ketika itu tidak diatasi dengan baik. Nah, pada tahun 1923, Freud juga memperkenalkan 3 aspek atau juga struktur mengenai anatomi kepribadian dengan fungsinya masing-masing. Yang pertama, aspek biologis. Nah, apa itu aspek biologis? Aspek biologis adalah struktur atau sistem yang juga menyiapkan energi bagi kedua sistem lainnya. Nah, karena ini sudah terbentuk sejak kita lahir, yang berkaitan dengan dalam segi biologis pada manusia, atau juga merupakan struktur yang paling kuat dari kepribadian kita. Nah, manfaat dari aspek biologis ini juga untuk mencapai kenikmatan atau juga dalam menghindari ketidakpuasan pada seseorang. Artinya, aspek ini dapat mempertahankan keseimbangan antara dorongan-dorongan aspek psikologis. Nah, apa itu aspek psikologis? Aspek psikologis adalah salah satu aspek yang dibuat dalam keadaan sadar. Nah, dari aspek ini memiliki peran yang sangat penting untuk selalu waspada terhadap dorongan-dorongan yang membawa seseorang pada pemenuhan kebutuhan yang terjadi secara alami dalam diri manusia.
pada aspek ini memiliki sifat yang bijaksana. Artinya, sebelum memutuskan sesuatu, aspek ini perlu mempertimbangkan secara baik dan benar tentang insting mana yang menjadi prioritas utama. Yang ketiga adalah aspek superego atau sering kita kenal dengan aspek sosiologis. Aspek ini merupakan aspek yang berbicara tentang nilai moral dan kepercayaan, atau juga disebut sebagai bagian dari cara untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dalam melakukan suatu tindakan. Contoh, ketika adik saya ingin mengambil uang orang tua, di situ akan muncul suatu pertentangan antara sikap baik dan benar atau jahat dan tidak jahat. Nah, untuk membedakan bahwa mencuri itu tindakan yang melanggar nilai moral, sehingga dia menyadari bahwa itu tidak boleh dilakukan. Maka untuk menyimpulkan teori yang dibawakan oleh Sigmund Freud sendiri tidak menemukan jelas pengertian dari permainan, tetapi dia memandang bahwa bermain itu merupakan cara yang digunakan untuk mengatasi setiap masalah-masalah yang dihadapi, khususnya bagi anak-anak, terutama juga yang tadi sudah saya sebutkan, pengalaman-pengalaman trauma. Nah, mengapa? Karena melalui permainan anak dapat mengeluarkan semua perasaan negatif seperti pengalaman yang tidak menyenangkan atau yang disebut juga pengalaman trauma. Nah, melalui bermain juga. Baik, kita akan melihat pada slide berikut, yaitu kelebihan dan kekurangan. Nah, teori yang dikemukakan oleh Sigmund Freud ini juga tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu yang pertama, mencegah rasa stres atau bosan. Nah, menurut teori psikoanalisa, permainan modern dapat mengurangi rasa stres dan bahkan membuat seseorang melupakan sejenak permasalahan yang ada pada kehidupannya. Contohnya, melalui bermain, anak dapat mengambil peran aktif dan memindahkan peranan negatif ke objek atau orang pengganti. Yang kedua, meningkatkan kemampuan belajar. Permainan modern juga dapat meningkatkan kemampuan belajar anak. Banyak permainan modern yang mengasah logika, menyusun strategi, dan melatih kesabaran serta keputusan yang cepat untuk menghadapi situasi yang disediakan pada level-level game yang sekarang ini kian beragam. Contohnya pada permainan PS. Yang ketiga adalah mengembangkan kreativitas dan imajinasi anak. Misalnya anak mampu untuk merancang atau memodifikasi alat permainan, contohnya mobil-mobilan atau juga permainan lain seperti robot-robot. Nah, di situ anak itu akan menggunakan imajinasi dan juga kreativitasnya untuk membentuk suatu permainan yang baik dan bagus. Kita lihat pada kekurangan. Kekurangan dari teori ini adalah yang pertama, kurangnya kemampuan untuk bersosialisasi dengan orang lain. Karena permainan modern umumnya dilakukan secara sendiri, terutama game online. Nah, di situ otomatis anak akan lebih fokus pada dirinya sendiri dan kesenangannya sendiri, ketimbang bergabung bersama teman-teman atau di lingkungan sekitar. Kalaupun bergabung, pasti anak itu lebih asik dengan permainannya sendiri, contohnya dengan handphonenya sendiri. Nah, yang kedua adalah mengakibatkan anak ketagihan bermain dan mengakibatkan waktu belajar, istirahat, dan waktu makan itu diabaikan. Bermain permainan modern dapat menyebabkan anak-anak itu lupa akan waktu. Nah, ini dikarenakan karena bermain permainan modern dapat membuat para pemainnya itu fokus pada
permainan tersebut, sehingga mereka tidak merasakan telah bermain dalam waktu yang lama. Nah, yang ketiga, anak menjadi pribadi yang tidak bisa berhemat. Seperti yang kita ketahui, permainan modern sebagian besar adalah barang-barang yang memiliki harga yang lumayan mahal, terutama juga pemakaian pulsa yang berlebihan. Selain itu, permainan modern cenderung membutuhkan perawatan agar dapat dimainkan, seperti mengganti baterainya. Kekurangan yang berikut adalah menanamkan moral yang buruk bagi anak. Contohnya, pada permainan perang-perangan yang mengajari anak-anak untuk berkelahi, sehingga tanpa disadari ketika bermain bersama teman-teman, anak dapat menyakiti orang yang tidak disukainya. Nah, dalam teori Bateson ini juga tentang bermain modern, di mana saat bermain anak akan berperan untuk sekaligus menjalankan dua tahapan, yaitu anak akan terlihat dalam peran pura-pura dan juga memfokuskan diri pada bermain pura-pura. Maka secara bersamaan anak akan menyadari identitas diri masing-masing melalui objek dan juga peran mereka. Contohnya dalam permainan drama misalnya. Saat bermain, tiba-tiba anak yang berperan sebagai bayi berjalan-jalan sendiri. Nah, maka anak yang lain akan segera memberi komentar bahwa dalam usia itu atau pada saat bayi itu kan anak bayi itu belum bisa berjalan, tetapi yang diperankan saat itu adalah bayi itu bisa berjalan. Kita masuk pada kelebihan dan kekurangan dari teori Bateson. Kelebihan yang pertama bahwa anak menjadi pribadi yang dewasa dan lebih berani. Nah, dengan bermain, anak itu otomatis akan mengeluarkan kreativitas yang ada di dalam dirinya. Tentunya ada dukungan dan juga situasi lingkungan yang mendukung anak itu, sehingga dia lebih percaya diri. Artinya anak itu mendapat dukungan dan dorongan sehingga kemampuan yang dia miliki itu tuh mampu untuk dia kembangkan melalui bermain. Yang kedua, dengan memerankan tokoh-tokoh, anak tahu tentang aturan atau perilaku apa yang bisa diterima oleh orang lain. Dengan memerankan tokoh-tokoh, misalnya berperan sebagai seorang dokter atau berperan sebagai seorang guru. Nah, di situ anak itu akan memahami bahwa oh ternyata menjadi seorang guru itu harus seperti ini. Ya. Yang ketiga adalah mengembangkan konsep dan pengetahuan yang anak miliki. Nah, seperti pada bermain itu, anak sudah menyusun konsep-konsep apa yang akan dia buat. Contohnya pada drama tersebut. Nah, di situ dia pastinya tentu sudah memiliki konsep apa yang akan dia perankan dan juga bagaimana cara dia untuk memerankan apa yang menjadi bagiannya gitu. Nah, yang keempat bahwa seorang anak mampu untuk mengenali diri dari segi kelemahan maupun kelebihan. Dengan bermain, tentunya saya ambil contoh permainan drama misalnya ya. Di situ anak akan tahu bahwa dia tidak punya kemampuan di sini misalnya, atau dia itu tidak punya kelebihan di sini. Misalnya, dia orangnya tidak percaya diri, gitu. Lalu dia diberikan peran untuk menjadi orang yang selalu percaya diri, gitu. Pada slide selanjutnya kita akan membahas tentang
manfaat dari teori Bateson. Yang pertama adalah perkembangan bahasa. Dengan perkembangan bahasa, melalui peran yang dimainkan oleh seseorang, akan semakin memperkaya pembendaharaan kata anak dan melatih kemampuan berkomunikasi anak dengan lingkungan. Yang kedua adalah perkembangan emosi. Bermain merupakan ajang yang baik bagi anak untuk menyalurkan perasaan atau emosinya yang dituangkan melalui perannya. Yang ketiga adalah perkembangan kognitif. Melalui kegiatan bermain, anak belajar berbagai konsep yaitu bentuk, warna, ukuran, dan juga jumlah yang memungkinkan stimulasi bagi perkembangan intelektualnya. Anak juga dapat belajar untuk memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah sehingga dapat mengenal dunia sekitarnya dan menguasai lingkungan sekitarnya juga. Yang keempat adalah perkembangan kreativitas. Bermain dapat merangsang imajinasi anak dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mencoba berbagai idenya tanpa merasa takut, karena dalam bermain itu anak juga mendapatkan kebebasan untuk mengeluarkan kreativitas yang ada dalam dirinya. Teori otak trillion yang dicetuskan oleh Dr. Paul MacLean pada tahun 1970. Nah, di dalam teorinya, Dr. Paul MacLean menyebutkan bahwa di dalam otak manusia maupun dewasa dan anak-anak terdapat 3 otak yang saling berhubungan satu sama lain. Nah, 3 otak yang disebutkan oleh Dr. MacLean antara lain yaitu 1. Otak reptil, 2. Otak mamalia, dan yang ketiga, otak neokorteks. Yang pertama kita akan bahas yang yaitu otak reptil. Apa itu otak reptil? Otak reptil adalah otak yang berfungsi memberi dan mengirim sinyal pertahanan diri ketika seseorang dalam masalah dan dalam bahaya. Nah, kenapa disebut otak reptil? Karena otak ini lebih cenderung melakukan naluri, lebih mengikuti naluri dan insting daripada berpikir. Jadi, ketika otak reptil ini aktif, maka otak lainnya tidak akan ikut berpikir. Dan seseorang ketika otak reptilnya aktif, dia akan cenderung mengikuti nalurinya. Nah, otak reptil ini terletak di bagian tulang belakang. Dia tersambung dengan batang otak. Itulah sebabnya nama lain dari otak reptil adalah batang otak. Nah, otak reptil terletak di bagian paling dalam otak manusia. Nah, misalnya nih, buah rambutan. Kalian kupas, kalian buka, bijinya di dalam itu adalah umpama dari otak reptil. Dia adalah otak yang ada di dalam otak lainnya. Berikutnya kita punya otak mamalia. Apa itu otak mamalia? Nah, otak mamalia adalah otak yang berfungsi sebagai tuas atau berfungsi sebagai saklar. Otak mamalia ini memegang kendali penuh. Dia akan mengatur otak manakah yang bergerak, otak reptilkah atau otak neokorteks. Nah, otak mamalia ini terletak di atas otak reptil. Ya, jadi setelah otak reptil, di atas otak reptil ada otak mamalia. Nah, kalau di biji rambutan, maka di luarnya adalah daging. Nah, daging buah rambutan ini bisa kita sebut sebagai otak mamalia. Nah, di dalam otak mamalia ini terdapat limbik-limbik syaraf yang berfungsi mengatur dan memberikan memberikan sinyal atau memberi pesan kepada otak-otak lain. Itulah sebabnya nama lain dari otak mamalia adalah otak limbik.
Berikutnya, kita punya otak neokorteks. Nah, otak neokorteks ini adalah otak yang sangat penting dan juga sangat unik. Kenapa? Sebab otak neokorteks ini meliputi 80% dari keseluruhan otak manusia. Nah, fungsi otak neokorteks ini apa? Nah, fungsi otak neokorteks ini adalah untuk menyerap informasi sebanyak-banyaknya. Namun, otak neokorteks ini akan aktif ketika otak mamalia mengirimkan sinyal perasaan bahagia, gembira, dan ceria. Ketika perasaan bahagia, perasaan ceria ini disampaikan kepada otak neokorteks, maka secara otomatis otak-otak neokorteks ini, jaringan saraf otak neokorteks ini akan bekerja dan membuat seseorang lebih cepat menyerap informasi dan lebih cepat belajar. Nah, otak neokorteks ini juga disebut sebagai topi berpikir. Kenapa? Ya, seperti yang saya bilang tadi, otak neokorteks ini adalah otak di mana kita dapat menyerap informasi dan juga otak yang dapat menstimulus kita untuk belajar. Namun, otak ini akan lebih baik bekerja ketika kita dalam perasaan senang atau perasaan bahagia, bertolak belakang dengan otak reptil. Kalau otak reptil, dia cenderung lebih mengikuti insting diri sendiri daripada berpikir. Lalu apa hubungannya dengan bermain? Oke, jadi seperti yang saya sanggah di awal, otak reptil lebih cenderung mengikuti naluri. Maksudnya seperti apa? Contoh, ada seorang anak, dia merasa takut, dia merasa tertekan, dia merasa cemas. Apa yang anak lakukan ketika merasa takut, cemas, dan gelisah? Dengan perasaan-perasaan gundah seperti itu, tentu hal pertama yang akan anak lakukan adalah menangis. Kalau bukan menangis, berteriak. Nah, itu adalah salah satu contoh bahwa otak reptil sedang bekerja. Nah, apa jadinya ketika anak merasa bahagia? Nah, ketika anak merasa bahagia, dia akan lebih cepat belajar, lebih cepat meniru, dan lebih cepat menyerap informasi yang ada di depan matanya. Nah, jadi hubungan teori otak triun dengan bermain, tentu saja jika kita melakukan stimulus permainan yang menyenangkan, stimulus permainan yang mengembirakan, yang membuat anak senang, maka otak sang anak akan bekerja lebih cepat dalam belajar dan menerima informasi. Seperti itu. Jika kita melakukan permainan, jika kita membuat sebuah permainan yang menyenangkan dan mengedukatif, maka fungsi kinerja otak anak akan lebih terpakai secara maksimal dan anak akan lebih cepat belajar. Oke, berikutnya kita masuk ke dalam pembahasan kelebihan, kekurangan, dan manfaat dari teori otak triun yang dicetuskan oleh Dr. Paul MacLean. Nah, yang pertama kita bahas dulu kelebihan dari teori ini. Oke, teori yang pertama, lebih kompleks dan sistematis. Ya, teori otak triun dari Dr. Paul MacLean ini sangat sistematis, sangat kompleks dan sangat detail dalam menjelaskan setiap fungsi otak dari manusia. Oke. Yang kedua, memberi informasi lebih mengenai fungsi otak. Nah, dengan kita mempelajari mengenai teori otak triun dari Dr. Paul MacLean ini, kita dapat mempelajari lebih dalam mengenai fungsi-fungsi otak, walaupun hanya secara teori. Yang ketiga, dapat diterapkan dimanapun dan kapanpun. Nah, teori otak triun ini dapat kita lakukan dimanapun, kapanpun, maupun itu di sekolah, maupun itu di lingkungan rumah.
jika kita terapkan teori bermain ini kepada anak, tentu saja bisa, asalkan dengan teknik permainan yang menyenangkan dan mengedukasi. Dengan begitu, sang anak bisa belajar lebih cepat. Oke, yang keempat. Teori ini membuat kita mengerti setiap fungsi dan kinerja bagian-bagian otak. Tadi saya sudah jelaskan mengenai otak reptil, otak mamalia, dan juga otak neokortex. Nah, ketiga-tiga dari otak-otak ini, dia otak ya, otak manusia ya, bukan otak-otak makanan loh. Awas loh. Oke, jadi ketiga otak ini memiliki fungsi dan sistem yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan otak. Otak reptil sebagai otak yang melakukan semua sistem dan semua perilaku yang dia kendalikan melalui otak reptil ini berdasarkan naluri dan insting seseorang. Otak mamalia sebagai tuas dan saklar. Dia yang menentukan otak mana yang akan bertindak. Dan yang ketiga adalah otak neokortex, yaitu otak berpikir, di mana otak ini dapat menyerap informasi dan dapat membuat sang anak belajar lebih cepat. Nah, jadi masing-masing bagian-bagian otak ini dapat kita pelajari hanya dengan melalui teori Dr. McLean, walaupun hanya teori. Namun ini sangat berpengaruh. Oke, tadi itu kelebihan, sekarang kekurangan. Nah, apa kekurangan dari otak triun ini, teori otak triun ini yang dicetuskan oleh Dr. Paul McLean? Oke, yang pertama, sulit untuk dimengerti jika tidak disederhanakan. Kenapa? Ya, sulit dimengerti. Seperti yang tadi saya bilang, teori otak triun ini sangat kompleks, sangat detail, dan sangat sistematis. Walaupun baik dalam penyusunan dan juga sistemnya, namun ini sulit dimengerti, terutama bagi orang-orang awam yang tidak tahu dengan sistematika dan istilah-istilah kedokteran. Oke. Yang kedua, teori ini lebih berfokus pada otak ketimbang perilaku sang anak. Ya, teori ini lebih berfokus pada fungsi otak, kinerja otak ketimbang perilaku sang anak. Kenapa? Karena perilaku sang anak itu gampang kita perhatikan. Jika kita berbicara melalui otak, kita hanya belajar tentang otak. Ya, kita tidak akan sepenuhnya bisa mengerti perilaku dari sang anak itu sebaiknya seperti apa. Yang ketiga, hanya sedikit orang yang tahu tentang teori ini. Ya, hanya sedikit orang yang tahu mengenai teori otak triun. Kenapa? Kita pernah mempelajari teori otak triun ini waktu SMP dan SMA, tapi tidak terlalu dipedulikan. Dan banyak orang tidak mengetahui hubungan antara permainan sang anak dengan otak triun. Padahal jika kita gabungkan keduanya, maka teori ini sangat bermanfaat tentunya. Berikutnya kita punya manfaat dari otak triun. Ya, manfaat dari teori otak triun yang dicetuskan oleh Dr. Paul McLean. Saya sudah sanggah ulang-ulang. Manfaatnya apa? Iya, manfaatnya untuk bermain dalam permainan anak dengan bermain modern adalah jika kita saat ini merancang permainan modern yang mengedukatif maksud saya, yang sangat mendidik namun juga menyenangkan, tentunya sang anak dapat belajar lebih cepat melalui pembelajaran dan permainan yang menyenangkan ini. Nah, tentunya didasari dengan teori dari Dr. McLean, yaitu teori otak triun. Jika sebuah permainan kita buat dengan cara yang menyenangkan namun juga mengedukasi, bermanfaat untuk anak, maka sang anak dapat belajar dengan cepat, apalagi ketika suasana hatinya sedang dalam keadaan yang ceria dan baik. Oke, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Dadah. Kesimpulannya,
Kegiatan bermain menjadi sarana pembelajaran dan eksplorasi bagi anak usia dini. Dalam bermain, teori dapat dijadikan orang tua sebagai konsep untuk menstimulus anak. Selain itu, teori bermain dapat dijadikan landasan dalam melakukan kegiatan bermain bagi anak usia dini. Pada teori kognitif J. Piaget dan Vygotsky, lebih menekankan pada segi pola pikir dan bahasa. Akibatnya, anak menjadi lebih mandiri dan komunikasi antara orang tua dengan anak menjadi lebih terbuka. Hal ini sama dengan teori Bateson, tetapi perbedaannya lebih menekankan pada emosional anak yang stabil dan kreativitas yang meningkat. Sedangkan pada teori Freud dan Dr. McLean lebih menekankan pada aspek psikis anak yang sehat. Dengan demikian, dalam kegiatan bermain perlu diterapkannya teori bermain modern. Sebagai orang tua atau pendidik, kita perlu memberikan stimulus atau rangsangan, dukungan, dan pengawasan bagi anak. Hal ini bertujuan kegiatan permainan yang dilakukan oleh anak dapat memberikan manfaat bagi perkembangan dan pertumbuhan anak, khususnya pada anak usia dini. Sekian ulasan dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih.